kepada Bapak John Putra. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya untuk sedikit menjelaskan ya. Terima kasih tadi salam hormat saya kepada Pak Irwan Sargassi dan Bu Dina yang sudah banyak memberikan kita pencerahan filosofi berkaitan dengan mungkin yang saya katakan di sini adalah jembatan non standar. Jadi memang jembatan non standar boleh dibilang jembatan sophisticated ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita tadi belum membahas berkaitan dengan jembatan-jembatan standar yang notabene kita di negara Indonesia ini boleh dibilang jembatan standar itu yang paling dominan, dan pada kenyataannya jembatan kita yang standar itu kadang-kadang kita menemukan masalah dan kendala ya, seperti itu. Baik, saya share dulu mungkin materinya Bu. Oke. Sebelumnya mungkin terima kasih saya sampaikan kepada Pak Irwan Sargassi dan Bu Dina, salam hormat saya kepada beliau-beliau yang sudah memberikan kita pencerahan barangkali ya filosofis berkaitan dengan yang tadi dibahas itu, berkaitan lebih banyak mungkin tentang jembatan-jembatan non standar yang ada di Indonesia ya, dan maupun di luar Indonesia ya. Nah, kenyataannya kan pada kenyataannya selain jembatan non standar, kita di Indonesia ini justru yang paling banyak adalah jembatan standar, dan jembatan standar itu mungkin adalah hal-hal yang jembatan yang bisa dikatakan relatif sederhana, tapi kadang-kadang kita juga menemukan masalah kendala, dan selain itu juga banyak juga kejadian-kejadian bencana alam mungkin ya, jembatan kita mungkin secara post major ya nggak bisa bertahan lah seperti kira-kira. Nah, dari sisi kita, dari sisi saya sebagai praktisi juga sebagai akademisi, mungkin lebih banyak membahas mengenai jembatan baja standar, bagaimana tahapan fabrikasi, pemasangannya seperti apa, permasalahan dan solusi. Ini dari sisi kita sebagai akademisi dan praktisi. Mungkin solusi-solusi masalah-masalah mungkin teman-teman di lapangan mungkin masih banyak lagi, di literatur juga mungkin banyak, tapi ini yang langsung kita mungkin yang saya sampaikan adalah yang berkaitan yang sudah kita alami langsung seperti itu ya. Baik. Nah, ini yang saya mau sampaikan di sini adalah ini kita bicara untuk jembatan baja. Inilah yang proses yang kita lakukan, yang kita kerjakan barangkali di workshop ya. Seperti ini. Jadi mulai dari engineering design, engineering fabrication, fabrikasi proses, delivery, dan erection. Nah, dari sisi engineering design, tentu saja kalau jembatannya non standar, kadang-kadang ini juga kembali ke teman-teman konsultan perencana punya gambar desain, mungkin Bu Dina juga punya gambar desain seperti itu. Nah, kita di workshop tentu saja hanya melakukan yang namanya engineering proses, yaitu pembuatan shop drawing ya. Oke. Nah, di sini ada mulai dari engineering desain tadi, engineering fabrikasi, proses fabrikasi seperti apa, pengangkutan kita seperti apa, loading unloading seperti apa, dan erection, metode pemasangan yang umum. Ya, mungkin di sini sudah banyak teman-teman yang tahu tentang erection jembatan seperti apa, tapi mungkin saya pikir ada juga nih dari teman-teman juga yang mungkin masih awam gitu ya, seperti itu. Yang berkaitan dengan jembatan standar baja. Baik, ini adalah engineering proses yang kita lakukan. Jadi desain drawing yang dari konsultan, atau kalau kita bicara jembatan standar adalah kembali ke fabrikasi masing-masing, fabrikator masing-masing. Ini kita lakukan namanya shop drawing ya, atau kita keluarkan yang namanya mono drawing di sini. Ini agak lebih ke teknis ya, seperti itu. Tentu saja desain drawing tadi yang sudah di-approve ya oleh konsultan, owner, mungkin dinas P2JN atau dinas-dinas kementerian pusat seperti itu. Dari shop drawing, produk utama dari shop drawing itu adalah tentu saja adalah bill of material, shop drawing, dan erection drawing. Dan yang ketiga adalah ada nesting. Nesting itu adalah proses gimana caranya kita mengatur, memanajemen material sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan faktor waste yang kecil. Ini dari sisi dari sisi fabrikasi. Oke. Analisis struktur. Nah, ini yang untuk dari proses tahapan desain ya.
Analisa struktur di sini kita tentu saja Yang kedua tadi agak bagus sih. kita pakai dengan tentuan program di sini. Bisa mungkin SAP 2000 yang populer, Start Pro, Midas. Ini saya pikir teman-teman konsultan, Bu Dina juga sudah pasti sering pakai software-software seperti ini ya, atau ANSYS ya, barangkali yang di Jembatan Suramadu, setahu saya kalau nggak salah pakai ANSYS ya. Oke. Dari sisi pendetailan, nah ini detail, produk utama dari detailing ini tentu saja adalah list material, ada shop drawing fabrikasi, ada single drawing, ada assembly drawing, ada general arrangement drawing atau erection drawing. Nah, untuk detailing ini kita bisa menggunakan software CAD Steel Detailing, bisa Tekla, AutoCAD, dan seterusnya. Oke. Ini adalah, saya katakan ini adalah jembatan-jembatan standar kita, yang tadi dibahas adalah kebanyakan jembatan non-standar, nah ini adalah jembatan-jembatan standar kita untuk di jembatan baja. Di sini ada jembatan rangka, tipe warren truss, ini jembatan panel ya, beli. Ini adalah jembatan girder komposit yang jembatan I tadi ya, baja. Ini adalah jembatan gantung atau JPO ya, JPO. Ini skalanya adalah jembatan suspension bridge yang JPO, bukan untuk yang beban hidup yang besar seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh dari proses di workshop, yaitu bill of material. Ya, bagaimana kita dapatkan list material yang berkaitan dengan order material yang kita lakukan. Ini yang dilakukan di workshop ya. Ini adalah contoh dari shop drawing, assembly drawing ya. Ini seperti ini. Jadi assembly drawing itu adalah drawing yang sudah sudah menyatu ya. Sudah menyatu. Jadi sini ada part-part kecil yang kita sebut dengan single drawing, itu kita rangkai menjadi sebuah assembly drawing. Nah, ini contoh single drawing, part-part kecil yang harus kita buat drawingnya. Oke, ini masih sama. Ini adalah nesting. Proses nesting ini bisa kita lakukan secara manual dengan menggunakan AutoCAD mungkin ya, atau juga dengan menggunakan software. Di software di sini banyak ya untuk nesting. Ada Radan, ada TurboNest ya, tentu saja yang license seperti itu. Nah, biasanya dari sisi kita, dari pengalaman selama ini, kalau kita bicara dari sisi waste untuk plat itu kisaran di bawah 7%. Untuk profil akan lebih variatif ya. Itu bisa lebih dari 10%. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas workshop yang mestinya dimiliki untuk memproduksi sebuah jembatan, baik jembatan standar maupun jembatan-jembatan non standar tadi yang baja ya. Jadi mulai dari main office, peralatan-peralatannya sampai material storage ya. Seperti itu. Nah, ini masalah besar volumenya itu tergantung dari teman-teman di lapangan, di fabrikasi. Ini adalah contoh suasananya untuk di workshop itu seperti apa. Ini saya tampilin ya. Ini adalah material plat yang kita produksi untuk material-material build up welded beam. Jadi sedikit berkaitan dengan jembatan baja kita. Sejarah barangkali ya. Setahu kita tuh awal mulanya jembatan itu adalah hot roll. Profilnya adalah hot roll ya. Nah, seiring berkembangnya waktu, karena profil hot roll itu adalah profil impor, zamannya zaman Transsteel, ada Austria juga, zaman Austria ada jembatan, kalau salah jembatan Belanda, ada kalender Hamilton juga, jembatan kalender Hamilton juga, terus ada jembatan Spanyol ya, Sentuñon, itu adalah jembatan-jembatan impor mungkin zaman saya masih kecil juga, masih kuliah dulu, ini sempat dibahas 10 atau 15 tahun yang lalu barangkali. Itu seluruh materialnya boleh dikatakan itu adalah material hot roll. Nah, sekarang material kita untuk di baja pada umumnya yang hot roll itu adalah yang sifatnya sekunder. Tapi yang untuk material utama itu umumnya adalah material build up atau boleh dibilang welded beam seperti itu. Box girder, box pelengkung, itu pasti semuanya adalah dibentuk dari profil-profil plat yang jelas, profil jelas ya. Profil plat girder, katakan seperti itu. Nah, ini trial erection
area. Nah, ini juga tidak menjadi satu kewajiban saya lihat di teman-teman fabrikasi barangkali ya, walaupun ada dari fabrikator itu juga yang mewajibkan melakukan prosedur, terutama mungkin kita karena kebetulan saya bekerja di fabrikator dan ini menjadi SOP di kita untuk melakukan trial atau montase untuk memastikan bahwa jembatan yang dikirim ke lapangan itu benar-benar bisa terpasang. Karena ini adalah seluruhnya kalau jembatan standar kita inilah koneksinya adalah dengan menggunakan baut. Sedangkan baut itu kita tahu toleransinya tidak boleh lebih dari 2 mili. Ketika lebih dari 2 mili maka otomatis pasti tidak terpasang seperti itu. Walaupun kita sudah membuatnya dengan tentu saja dengan peralatan-peralatan yang sudah canggih, yang CNC misalnya seperti itu. Nah, ini adalah peralatan-peralatan sepanjang yang kita lakukan di workshop itu boleh dibilang itu sebenarnya 90% itu mestinya sudah berbasis CNC. Seperti itu. Baik mulai dari CNC cutting, ya, welded beam, welded beam juga yang straightening, welded beam yang SAW ya, ini semi otomatis tapi. Untuk drilling juga kita sudah menggunakan, mestinya sudah harus menggunakan CNC untuk memastikan bahwa semua bisa terproduksi dengan baik. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang kita gunakan di workshop untuk proses-proses fabrikasi. Nah, ini adalah produk yang saya katakan tadi, jembatan baja standar kita ya. Ini yang kira-kira bentangannya tidak lebih dari kurang dari sekitar 80 meter. Ada Warren Truss ya, jembatan rangka, ada jembatan girder komposit ya, IWF, ada jembatan panel atau Bailey Bridge, ada jembatan JPO. JPO ini adalah jembatan penyeberangan ya, yang bisa sejauh ini yang kita lihat ada beberapa tipe, ada yang lebar 1,4, ada lebar 1,8 yang paling umum, dan ada lebar 2,75 memungkinkan kendaraan-kendaraan kecil seperti ambulans, kendaraan-kendaraan yang bisa melintasi seperti itu. Ini adalah jembatan baja yang non standar. Ini misalnya adalah box girder, ada juga box pelengkung, ada rangka pelengkung. Ini saya katakan jembatan non standar, sudah banyak tadi disampaikan sama Pak Iwan dan Bu Dina barangkali ya. Oke. Nah, ini adalah spesifikasi. Ini kita tentu saja sesuaikan dengan terbaru sekarang, yaitu SNI. Spesifikasi jalan dan jembatan tahun 2018 ya. Ini adalah untuk jembatan rangka misalnya, itu kita kenal ada BM 100, ada juga BM 70%. Ini untuk umumnya untuk kelas-kelas C. Berdasarkan SNI 1725/2016, ini adalah pembebanan terbaru yang sesuai dengan spek jalan dan jembatan 2018. Sorry. Untuk beban hidup sendiri itu kondisinya adalah 150% pada kondisi non komposit. Ini spesifikasi ya yang kita desain di jembatan kita. Oke. Untuk materialnya itu adalah rata-rata adalah material build up section. Build up section itu ya seperti yang saya katakan tadi, yang dibuat dari lembaran plat. Sedangkan untuk rangka utamanya itu ya, itu material plat kita adalah JSG 3106 atau kira-kira ini setara dengan grade 50 ya. Setara juga dengan BJ di atasnya BJ 50 ya, di SNI 03 2005 ya. Kira-kira titik lelenya adalah sekitar 355 MPa. Ini yang atau ekivalen ya. Ini yang untuk kita, karena setahu kita selama ini industri kita itu kan memakai JIS, Japanese Industrial Standard. Industri kita ini adalah produsen baja kita di Indonesia ya, dan ada ASTM seperti itu. Nah, ini adalah material-material yang setara dengan yang dipakai seperti itu. Baut itu adalah baut mutu tinggi, paling di jembatan standar biasanya dipakai adalah F10T, bisa juga ASTM A325, bisa juga grade 8.8, bisa juga
ASTM A490. Yang untuk di jembatan-jembatan rangka umumnya sudah menggunakan jembatan yang grade F10T atau ini setara dengan grade 10.9 ya. Oke. Untuk bearing ini adalah hardness IRHD 60+-5. Concrete slab-nya adalah minimum K350. Ini adalah sesuai dengan di spesifikasi jalan dan jembatan 2018. Untuk trial sendiri ini tidak diwajibkan sih sebenarnya. Walaupun ada 1-2 tadi saya sudah sampaikan, ada 1-2 kita dari workshop itu yang melakukan wajib untuk melakukan trial seperti itu. Oke. Untuk finishingnya, umumnya jembatan standar kita itu adalah finishingnya adalah dengan galvanizing. Ya, walaupun ada juga sebenarnya yang kadang-kadang spesifikasinya menginginkan di painting seperti itu. Untuk metode pemasangan jembatan kita untuk jembatan rangka ini harus yang pertama adalah tentu saja peranca atau support ya. Ini adalah standar sih sebenarnya hampir semua jembatan rangka yang single span itu umumnya pasti di erection dengan metode peranca. Yang kedua adalah semi counterweight atau semi cantilever seperti itu. Ini biasanya untuk bentang-bentang yang besar, misalnya bentangan 80 meter atau bentangan 100 meter, kita bisa melakukan counterweight paling tidak 60-70% dibantu nanti peranca. Terus yang ketiga adalah metode counterweight yang 100%, 100% adalah counterweight ya, cantilever seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari jembatan rangka yang kita erection dengan metode cantilever. Yang ini adalah dengan menggunakan metode peranca. Untuk jembatan girder komposit sebenarnya sama saja sebenarnya dari sisi material, dari sisi peraturan-peraturan sama. Yang membedakan di sini adalah dari sisi metode pemasangan saja. Ya, jadi metode pemasangannya tadi adalah bisa dengan peranca, bisa juga kita lakukan launching. Yang ketiga adalah dengan kita ini pengangkatan dengan kren. Tapi beberapa itu di lapangan itu teman-teman erektor itu biasanya sudah canggih-canggih semua ya. Jadi kadang-kadang metodenya out of the box ya, tapi masih dimungkinkan seperti itu. Tapi ini adalah metode yang paling umum adalah tentu saja metode peranca dan diangkat dengan kren. Untuk galvanizing untuk finishingnya sendiri itu adalah kita lakukan hot dip galvanize dan kadang-kadang painting. Itu tergantung dari spesifikasi yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Ini adalah jembatan panel beli. Ini peruntukannya adalah sementara atau darurat ya. Nah, desain pembebanannya biasanya adalah menggunakan truk HS15, HS20 atau HS25, truk Asto ya, atau SNI BM 70%. Nah, ini kadang-kadang juga persyaratannya diminta juga untuk BM 100%. Lagi-lagi itu kembali ke pemberi kerja. Tapi secara standar ini yang kita pakai. Untuk steel desainnya sama, yaitu menggunakan SNI 2005 sama. Untuk material utama dari baja kita ini, itu adalah materialnya umumnya adalah high grade material. Ini adalah JSG 3101, SS 540, hot roll section. Ini detail aja sekitar 400 MPa ya. Nah, walaupun pada beberapa dekade sebelumnya barangkali saya katakan jembatan panel beli kita itu masih bukan dibuat dari profil hot roll tapi dibuat dari plat bending ya, di bending. Saya pikir itu masih dimungkinkan karena peruntukannya memang hanya untuk sifatnya sementara atau darurat. Lantainya, untuk sistem lantainya adalah bisa dengan menggunakan lantai baja dan lantai kayu. Oke. Finishingnya juga sama, ini juga menggunakan hot dip galvanize. Untuk pemasangannya, metode pemasangannya adalah kita menggunakan peranca. Yang paling umum adalah teman-teman pakai di lapangan itu metode peranca. Yang kedua adalah kita launching ya. Yang ketiga adalah semi atau full cantilever. Umumnya sih semi cantilever seperti itu. Aplikasinya ya ini tadi jembatannya adalah untuk semi permanen atau jembatan darurat ya, sifatnya darurat. Nah, ini adalah perbandingan dari beban-beban truk Asto yang kita
pakai desain pakai rencanakan untuk desain jembatan Beli. Sini kita bisa lihat bahwa kalau HS15 itu kisaran sekitar 24 ton, HS20 itu adalah sekitar 34 ton, dan HS25 itu sekitar 40 ton. Ya, ini yang berdasarkan beban truk Asto ya. Nah, ini adalah dasar pemilihannya seperti apa dari jembatan Beli itu. Kita mengenal di Beli itu ada tipe SSR, single reinforce. Mungkin teman-teman bisa nanti lihat materi ya, apa artikel ya SSR itu seperti apa. Yang ada tipe DSR, DSR2 misalnya, double single reinforce seperti itu. Nah, ini yang keempat adalah jembatan gantung atau jembatan gantung JPO. Ini untuk jembatan gantung JPO kita nih. Ada 3 tipe yang selama ini. Yang pertama adalah tipe rigid kaku. Yang kaku ini adalah umumnya yang trasnya di bawah. Ini dulu satu waktu dulu pernah diskusi dengan teman-teman di kementerian bahwa ini ada kita sebut tipe rigid ini adalah untuk yang trasnya di bawah, artinya lantainya di atas seperti ini. Kedua adalah ada tipe semi rigid atau trasnya di atas ya. Nah, yang ketiga adalah fleksibel. Fleksibel ini adalah yang tidak mempunyai tras ya. Jadi hanya gelagar melintang saja yang digantung, diberi ikatan angin. Ini untuk jembatan-jembatan pejalan kaki saja. Kalau untuk load desainnya sebenarnya sama. Di sini ada sedikit ini mungkin juga apa namanya? Ini masih zamannya mungkin Pak Irwan ya memberikan surat edaran ini. Yaitu ini adalah beban hidupnya, ini saya singgung saja yang secara garis besarnya bahwa beban hidupnya itu adalah sekitar 3 kPa atau 300 kg per meter persegi, asumsi gravitasi 10 ya. Dan ada satu beban di tengah bentang itu sebesar 2 ton. Materialnya khusus untuk pilon, ini umumnya kita menggunakan build up section, kadang-kadang kita juga menggunakan material hot roll. Untuk bautnya juga sama, kita standar yang kita pakai adalah baut F10T atau baut grade 8.8 ya seperti itu. Untuk kabel utamanya itu menggunakan wire rope. Ini ASN kita menyebut bahwa FY minimumnya itu adalah sekitar 1.500 MPa. Machining materialnya ini yang untuk material-material yang sifatnya machining kayak seperti roller ini kita menggunakan JIS SCM440. Ini adalah proses fabrikasi yang kita lakukan di lapangan ya, mulai dari persiapan raw material, ada proses cutting yang kita lakukan dengan mesin CNC, drilling juga, assembling, ada welding, ada trial erection kalau memang itu dilakukan ya. Terus yang ketiga adalah finishing, packing, kemudian adalah delivery. Ini kira-kira kalau total fabrikasi sih sebenarnya bervariasi tergantung dari kita punya material ready stock apa tidak seperti itu. Tapi umumnya secara standar adalah kisaran adalah sekitar 2 sampai 2,5 bulan. Ini adalah contoh raw material ya. Oke, ini adalah proses cutting yang kita lakukan. Ini adalah proses drilling yang kita gunakan dengan mesin CNC. Ini adalah proses assembling ya. Nah, ini adalah welding ya, proses welding. Ini welding sih kita menggunakan SAW, SMAW dan GMAW. Nah, ini adalah contoh yang kita lakukan trial erection-nya. Ini juga contoh yang kita lakukan adalah trial. Ini adalah jembatan Beli. Nah, ini adalah trial, bahkan untuk jembatan gantung juga ini masih kita trial ya. Ini pilonnya ya, ini kita trial. Finishing, ini juga ini contoh finishing ya, yang dengan menggunakan galvanizing tadi. Ini adalah sistem packing yang kita lakukan seperti ini. Nah, untuk delivery atau pengangkutan seperti ini. Biasanya adalah dari biasanya adalah dari delivery itu biasanya adalah dari kita lakukan itu adalah biasanya kita lakukan dengan menggunakan trailer sampai ke pelabuhan. Ini adalah proses delivery yang kita lakukan. Jadi proses staffing yang kita lakukan dilakukan di pelabuhan ya, masukkan kontainer. Kalau kita menggunakan apa namanya pelabuhannya via pengangkutannya via darat ya tentu saja langsung
di atas truk. Oke, seperti itu. Ini adalah quality system yang kita lakukan yang dilakukan ya teman-teman fabrikator pasti sama semua yang dilakukan, mulai dari proses engineering sampai final check. Ya. Oke, itu adalah gambaran bagaimana proses produksi yang dilakukan di workshop seperti apa. Nah, ini untuk metode erection ya. Yang pertama adalah yang metode erection yang jembatan girder komposit. Ini tadi saya sudah singgung di awal bahwa kita menggunakan peranca, bisa juga launching, bisa kita angkat dengan kren, sekali angkat gitu, atau dengan metode lain-lain. Nah, ini kira-kira prosedurnya seperti ini yang kita menggunakan metode peranca. Seperti ini. Jadi perancanya seperti ini. Nah, ini setelah terpasang ya. Nah, ini adalah setelah ini yang saya katakan, ini kita bisa erection di darat, ini bisa di launching atau juga bisa diangkat dengan menggunakan kren ya, seperti itu. Nah, ini jembatan yang sudah terpasang. Nah, untuk yang jembatan rangka standar, metodenya yang biasa kita kira paling umum adalah metode peranca, metode cantilever atau counterweight, bisa semi, bisa full. Ketiga adalah metode lain-lain kalau misalnya ada ya. Tapi umumnya yang paling kita gunakan di sini ada dua, metode peranca dan metode cantilever. Nah, ini seperti ini kira-kira. Jadi di sini kita pasang peranca. Setelah itu kita pasang jembatannya satu per satu. Seperti ini hingga terpasang. Baik. Nah, ini setelah tersambung ya. Ini untuk metode peranca tadi. Nah, untuk metode cantilever ini biasanya kita dilakukan biasanya untuk jembatan yang sungainya dalam, spannya lebih dari 1, misalnya 2 atau 3. Umumnya yang di ini adalah, dan umumnya dengan menggunakan metode cantilever ini, camber atau lawan lendut yang dihasilkan akan lebih streamline, lebih bagus ya. Nah, metode cantilever itu seperti ini. Jadi kita rakit dulu di darat seperti ini. Kadang-kadang teman-teman juga kalau di daerah sini sungainya masih relatif dangkal, kita erection ini dengan menggunakan metode peranca, terus yang ini adalah kita erection dengan metode cantilever. Atau kalau memang dari awal sungainya sudah dalam, maka di sini kita harus pasang pemberat dari jembatannya sendiri. Nah, di sini harus ada link set. Nah, link set itu di sini seperti ini bentuknya ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah kita lakukan ya secara bertahap. Nah, ini yang metode cantilever. Jadi ini akan 100% ya. Misalnya kalau bentangannya 60 meter ya berarti 60 meter akan melayang seperti ini. Nah, ini untuk belly. Ini sama seperti sebelumnya, ada metode peranca, ada semi cantilever. Artinya ini ada cantilever dikombinasikan dengan peranca. Yang ketiga adalah metode launcher. Cuma metode launcher di sini adalah biasanya kita butuhkan tambahan dari komponen jembatan itu sendiri. Jadi kalau jembatannya hanya jembatannya tunggal span, maka yang paling umum kita lakukan adalah ya ini metode peranca, atau yang kedua adalah metode semi cantilever. Nah, ini yang kita lakukan dengan metode peranca seperti ini. Nah, ini untuk jembatan gantung. Ini adalah jembatan gantung. Metodenya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, kalau metode jembatan gantung umumnya yang kita lakukan adalah ini yang paling umum dilakukan. Tentu saja kita harus masang pilon dulu. Ini kita pasang pilon. Setelah itu kita pasang kabel utama. Nah, untuk masang kabel utama di sini kita juga harus sedikit hati-hati karena kabel utama itu di sini adalah materialnya wire rope yang punya peregangan ya, elongation ya. Itu jadi harus sedikit lebih menjiwai. Jadi kita harus tetapkan pre-sagging dari awal. Beberapa pengalaman pre-sagging itu kita ambil di angka sekitar 80-90%. Tapi sebenarnya di sini harus ada hitungan-hitungan. Berapa lendutan yang terjadi ketika rangka masuk, berapa lendutan ketika lantai masuk, supaya nanti akan terbentuk diagram camber yang sesuai, yang kita harapkan seperti itu. Nah, ini adalah kabel utama seperti ini. Kita sesuaikan dengan pre-sagging yang kita rencanakan ya. Nah, terus kita
sorry, ini masih ada lagi harusnya ini, sorry. Ini setelah kabel utama tadi ini ada kita pasang hanger, terus kita pasang rangka jembatannya seperti ini secara bertahap ya sampai ketemu di tengah bentang. Setelah itu kita pasang lantai. Nah, ini terbalik ini pemasangannya, sorry, terbalik ini. Harusnya ini yang terakhir nih. Kita pasang lantai, slide-nya terbalik ya. Terus kita lakukan pasangan ikatan angin. Nah, ini adalah identifikasi masalah, penyebab, dan kira-kira solusinya seperti apa. Ini yang sebenarnya kalau masalah-masalah seperti itu sebenarnya di referensi kita, di literatur kita sebenarnya sudah banyak. Tapi ini yang paling umum yang saya katakan, yang sering terjadi mungkin ya, seperti itu. Yang pertama adalah lubang baut tidak sesuai. Jadi ketika kita masang di lapangan, lubang baut itu tidak sesuai, sehingga komponen jembatan itu tidak bisa dipasang. Penyebabnya apa? Saya ada dua di sini saya katakan, bisa fabrikasinya memang tidak sempurna, apalagi kalau tidak dilakukan trial. Yang kedua adalah metode pemasangannya yang kurang tepat. Nah, ini umumnya terjadi di semua jembatan jembatan baja yang sambungannya adalah baut ya. Seperti itu. Nah, solusi ya tentu saja di sini kalau sudah di lapangan ya mau tak mau harus di-reamer. Cuman ini sangat tidak direkomendasikan karena ini harus perlu just take lagi. Seperti itu. Karena di saat kondisi sudah di atas peranca, barang tidak bisa terpasang, tidak mungkin. Nah, jadi mau tak mau harus kita lakukan seperti ini. Kalau ini terjadi seperti itu. Yang kedua adalah solusinya adalah tentu saja dari awal sebelum kita kirim ke lapangan harus kita lakukan montase trial sehingga kita memastikan bahwa barang itu memang benar-benar terpasang dengan baik. Dan yang ketiga adalah metode pemasangan harus sesuai dengan urutan-urutan dengan perencanaan. Itu yang sering ini menjadi masalah klasik yang saya katakan ya, seperti itu yang sering terjadi. Nah, yang kedua adalah chamber atau lawan ledut yang kurang sempurna. Kita punya chamber rencana itu ada, teoretikal di atas kertas berapa yang harus kita ini. Kenapa terjadi? Biasanya adalah pertama metode pemasangan kurang tepat. Bisa jadi urutan-urutan pemasangannya yang tidak sesuai, seperti itu. Yang kedua adalah ini kekencangan bautnya tidak sesuai, seperti itu. Tapi sebenarnya sih ini minor sih sebenarnya. Yang masalah itu kadang-kadang adalah metode pemasangannya yang tidak begitu pas. Ini terjadi di jembatan rangka baja, ini juga di rangka pelengkung juga karena terjadi ya, karena sambungan yang kita gunakan adalah sambungan baut tadi. Nah, solusinya ya metode pemasangannya harus sesuai dengan perencanaan, tahapannya harus sesuai dengan perencanaan. Dan yang ketiga, kekencangan baut, ya artinya kekencangan baut ini adalah ketika masih di atas peranca harus dikencangkan sesuai dengan nilai torsi yang ditetapkan di perencanaan. Yang ketiga adalah, nah ini sering terjadi nih, elastomeric bearing pad-nya di jembatan rangka ini, apalagi bentang-bentang yang panjang itu jenjang. Jenjang itu kenapa? Karena biasanya itu dia dicor, lantai jembatan itu dicor langsung di atas bearing. Jadi ketika sudah di erection, baut sudah dikencangkan 100%, kadang-kadang langsung diturunkan di atas bearing pad. Nah, ketika diturunkan langsung di atas bearing pad, lalu dicor, maka tentu saja akan ada deformasi ke arah belakang ya. Ini yang membuat elastomeric bearing pad-nya kadang-kadang jenjang, seperti itu. Oke, ini terjadi di jembatan rangka yang panjang. Nah, solusinya harusnya adalah sebelum jembatan dicor, hendaknya itu harus di atas staffling yang kuat dulu atau di atas dongkrak. Tapi dongkraknya harus benar-benar mampu menahan berat sendiri jembatan dan beton. Berat sendiri lantai, seperti itu. Jadi kita cor masih di atas dongkrak atau masih di atas staffling. Setelah umur jembatan sudah cukup, nah baru kita turunkan secara perlahan-lahan di atas elastomer. Nah, yang keempat, ini adalah permasalahan yang sering terjadi juga adalah lapis permukaan baja ini terkelupas. Ini juga saya katakan sering terjadi juga karena proses handling ya, penyebabnya adalah karena proses handling ya, yang tidak yang kurang tepat ya. Nah, ini umumnya untuk jembatan baja yang terjadi proses hal-hal seperti ini gitu. Nah, solusinya apa? Ya itu tentu saja harus dari awal kita memang harus hati-hati dalam proses handling. Dan yang kedua adalah lubang dari yang terkelupas itu harus kita bersihkan dan kita tutup dengan galvanis dingin, seperti itu. Nah, sebenarnya berkaitan dengan masalah-masalah tadi itu sebenarnya di dalam referensi
referensi sebenarnya masih banyak ya, tapi ini kita bicara dari sisi mungkin ada teman-teman bisa menambahkan nanti masalah-masalah yang sering dialami ya. Ini yang kita alami nih, yang sejauh ini yang kita alami yang sering sekali kita alami seperti itu. Oke, mungkin itu barangkali Bu Enda yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan karena mungkin ini di sini teman-teman semua sudah pada sudah pada lebih tahu barangkali ya tentang proses-proses kita di lapangan. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak John Putra atas pemaparan materinya. Berikutnya saya buka sesi tanya jawab. Waktu sesi tanya jawab saya kasih 15 menit. Sesi tanya jawab untuk pertanyaan dapat diketik di kolom chat. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Pak Arief Wibowo. Untuk struktur Trestra atau JETI pada dermaga khusus chemical industry, berapakah KPA kisaran besaran untuk beban hidup jembatan atau elevated road-nya? Adakah SED-nya? Terima kasih. Baik Pak John, silakan direspon. Untuk struktur trestle atau JETI pada dermaga khusus ya chemical industry, berapakah KPA kisaran besaran atau beban jembatan hidup atau elevated road-nya? Berkaitan dengan ini tentu saja kan kita mendesain ini kalau bicara beban hidup untuk kita bicara jalan raya ya, itu beban hidupnya kan 9 KPA untuk beban terbagi rata yang harus direduksi ditambah dengan beban garis terpusatnya. Ini kalau kita bicara ini dari sisi beban hidup di jembatan standar. Saya belum tahu kalau misalnya ada ditentukan khusus untuk misalnya seperti yang kasus-kasus seperti ini, barangkali Pak Arief atau mungkin nanti Bu Dina bisa, karena ini lebih bicara dari sisi perencanaan desain ya seperti itu. Tapi sepanjang yang kami lakukan berkaitan dengan jembatan jalan raya, ya beban hidupnya ya sama dengan yang di SNI 2016 tadi itu, bahwa beban terbagi ratanya adalah sekitar 9 KPA dengan beban garis terpusatnya adalah sekitar 49 yang harus ditambahkan faktor dinamiknya. Barangkali itu Pak Arief, barangkali lebih dan kurangnya. Pak John, Bu Dina tadi izin dulu, jadi nanti mungkin Pak Irwan ya. Pak Irwan kalau masih ada. Ini ya, untuk dermaga khusus Pak, chemical industry. Di yang kaitannya kalau dermaga khusus ini mungkin dengan laut ya. Dermaga khusus ya. Yang nanti mungkin Pak Irwan bisa bantu gitu kalau memang Mbak Dina sementara minta izin dulu tadi beliau. Siap. Silakan Bu Indah. Siap. Baik, untuk pertanyaan kedua itu dari Bapak James Daniel. Sore Pak, izin bertanya, dalam konstruksi baja ada istilah tegangan sisa atau residu material baja di dalam proses fabrikasi atau workshop. Bagaimana cara orang fabrikasi untuk mengurangi tegangan sisa tersebut? Apakah dilakukan pas proses erection ditanggulanginya atau di proses fabrikasinya saja? Terima kasih sudah berkasih. Baik. Ini pertanyaan Pak James Daniel juga ini adalah satu pertanyaan yang sangat bagus dan juga memang mengganjal juga buat saya pribadi seperti itu. Karena memang kita tahu bahwa profil itu memang ada dua, profil hot roll dan profil welded gilas ya. Memang di dalam profil gilas ini ada harusnya ada tegangan residu seperti itu. Dari sisi selama ini yang kita lakukan, memang ada nilai yang tegangan yang tidak bisa kita ambil. Misalnya selama ini kita katakan titik nilai sekitar 350 MPa, memang tidak kita ambil secara 100% seperti itu. Nah ini juga sangat teknis sekali sebenarnya ya. Mungkin Pak James Daniel ini juga nanti barangkali bisa juga mungkin Pak Irwan Sargasi nanti itu kalau memang bisa membantu menjawab pertanyaan ini ya. Karena kalau di workshop itu ya kita harus sampaikan bahwa memang kadang-kadang tegangan residu ini kita sudah tidak perhitungkan seperti itu. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin ada lagi barangkali Pak. Nanti ini yang
tadi yang mungkin dia apa namanya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang masih mengganjal nanti, mungkin bisa dibantu juga nanti. Seperti itu. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Nunung Adi Widiatmoko, izin bertanya, gimana cara mengatasi permasalahan pada jembatan gantung agar tahan terhadap gempa atau bencana alam lainnya? Oke. Sepanjang yang kita lakukan ya, untuk jembatan gantung ini kan memang sudah kita perhitungkan terhadap beban gempa. Satu. Terus yang kedua adalah satu, kita memberikan bearing, kita memberikan angkur. Jadi semua yang kita lakukan di sini sudah kita desain terhadap gempa. Tapi memang ada satu juga lagi persyaratan yang harus kita penuhi di sini, itu adalah dari sisi dinamik tadi. Kalau di jembatan-jembatan standar, saya juga belum melihat ya jembatan-jembatan standar ini dari sisi dinamiknya itu apakah ada. Saya buka-buka SN-nya juga, apakah ada nilai dari, kalau kita bicara gedung itu kalau nggak salah ada frekuensi ya, tidak boleh melebihi dari frekuensi atau waktu getar ya dari struktur kita. Nah, bagaimana dengan jembatan-jembatan yang langsing seperti jembatan gantung ini? Apakah kalau jembatan gantung ini ada dipersyaratkan getarannya apa frekuensinya tidak melebihi, kalau nggak salah di SNI 2005 itu disebut tidak boleh 2,5 Hz kalau nggak salah ya, seperti itu. Tapi kalau untuk jembatan-jembatan yang standar itu saya lihat tidak ada. Mungkin juga nanti ini juga bisa menjadi satu catatan juga di pembuat regulasi apakah ada seperti itu. Oke, ada lagi mungkin itu kali ya Pak Dunung. Ada pertanyaan. Jadi Bu Endah, ada tadi ada satu pertanyaan sekali yang memang sangat saya tunggu-tunggu sekali tadi, itu yang ada yang menanyakan, dan kebetulan saya juga ingin menanyakan itu sebenarnya yang berkaitan dengan profil Gilas tadi, seperti itu. Nah, ini mungkin nanti bisa kita catat nanti seperti itu, dan nanti mungkin kita bisa mungkin bertanya juga ke ahli desainnya nih seperti apa nih. Tapi sepanjang yang kita lakukan berkaitan dengan jembatan-jembatan standar itu, kita tidak menggunakan tegangan residu itu boleh dikatakan kita abaikan seperti itu. Apakah alasannya karena pengelasan yang sudah bagus atau bagaimana ya, seperti itu. Tapi prinsipnya gini, semua yang kita lakukan di workshop, selain kita melakukan uji tarik pada material itu sendiri, kita juga melakukan uji las pada material. Dan selama ini yang kita lakukan dari hasil uji las itu adalah profilnya tidak pernah ada masalah. Bukan profil pengelasannya tidak pernah ada masalah. Justru putusnya itu bukan di pengelasan, tapi putusnya adalah di profilnya. Seperti itu. Jadi itulah yang mendasari mengapa kita selama ini mengabaikan. Saya pikir teman-teman yang lain juga pasti melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, tapi itu sangat menarik kalau menurut saya, karena memang di teori kita di zaman kita kuliah dulu itu ada namanya tegangan residu dari profil yang dibentuk secara secara lewat pengelasan ya, seperti itu. Berbeda dengan profil hot roll yang dibentuk secara di profil Gilas namanya ya. Baik, itu saja barangkali Pak. Baik, dari Cigading Habim, masih ada nggak Cigading nih? Baik, berhubung Kak Endah, silakan. Dari pemateri sudah selesai, habis. Hadirin sekalian, dari materi-materi yang telah disajikan oleh kedua narasumber pada webinar ini, maka saya dapat simpulkan secara umum, yaitu jembatan merupakan struktur yang menutup atau menghubung celah, di mana komponen jembatan yang terdiri dari substruktur dan superstruktur. Kategori jembatan terdiri dari terdapat pendek, panjang, sedang, dan panjang. Adapun konsep desain jembatan sendiri yaitu menentukan trase jembatan, kondisi geometri, kondisi surgres, fungsi jembatan, estetika jembatan, ekonomis, dan pemeliharaan yang mudah serta dapat dilaksanakan. Terdapat dua metode, yaitu underslung traveler dan overhead traveler, di mana tahapan utama proyek jembatan baja itu terdiri dari engineering design, engineering fabrication, delivery, dan erection.
Adapun proses engineeringnya yang terdiri dari desain drawing, shop drawing, dan testing. Berikut telah saya sampaikan kesimpulan dari dua pemateri kita. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti acara webinar ini. Semoga webinar ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada tiga narasumber, Pak Irwan, Budila, dan Pak John, yang telah mengisi acara ini, dan acara ini telah disupporting oleh PT Wiratama Global Indojaya, PT Cigading Habin Center, Takopi Pilu Cafe yang berada di Vina Tuluku, yang telah mensupport acara webinar ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam membawakan webinar ini. Selanjutnya acara ini saya kembalikan ke MC Ibu Hagista. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Endah. Selanjutnya itu pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Surya Winata. Kepada Bapak Surya Winata, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak Bambang, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga ini untuk Pak Iwan, Pak Ibu Aprilia, dan Pak John ya yang telah memberikan satu paparan. Memang kalau dilihat tujuan dari Yakonus ini kan adalah untuk mendorong para engineer ya, dan para mahasiswa secara khusus untuk bisa memahami bukan hanya mengenai teknis saja, tapi secara filosofis ini agar bisa kita mempersatukan NKRI. Karena memang kaitannya kita memberikan satu pandangan-pandangan bila konstruksi-konstruksi jembatan ini ditangani secara khusus dan secara profesional akan menjadikan sesuatu yang bisa membuat bangsa kita ini menjadi memiliki ketahanan konstruksi di Indonesia ini. Dan dari hasil yang dipaparkan memang Pak Iwan juga sebagai ketua dari tim masalah kaitannya di konstruksi dan ketua HPJI, beliau juga sangat mafhum tadi menyampaikan bahwa ada kegalauan lah ya, kalau saya lihat bahwa kita itu dalam membangun infrastruktur ada baiknya tidak menggunakan hutang ya. Tapi mudah-mudahan ini harapan-harapan beliau ini akan terjadi nanti ketika orang-orang kita menjadi jauh lebih profesional dalam melaksanakan di lapangan. Terutama tadi Pak Bambang juga menyampaikan di Sumatera ya, Jawa Sumatera ya, itu ada kendala-kendalanya, dan mudah-mudahan kalau itu sudah bisa ditangani dan itu bisa diselesaikan oleh bangsa kita sendiri, akan jauh lebih irit. Dan juga Ibu Aprilia juga banyak sekali yang disampaikan mengenai hal-hal dan kendala-kendalanya, dan juga bisa juga untuk menyiapkan lah, dalam arti memberikan satu ilmu kepada kita semua dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan, yang tentunya juga Pak John tadi juga memberikan satu uraian apa masalahnya dan penyelesaiannya bagaimana di lapangan sesuai dengan kondisi-kondisi di lapangan, dan bagaimana cara melakukan setiap pembuatan jembatan yang memang tadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan, itu ada 3 kalau nggak salah itu, untuk bagaimana metodenya untuk penyelesaiannya jauh lebih baik. Mudah-mudahan dari webinar ini bisa menjadikan satu kerekatan kita dalam kerangka berpikir Indonesia ini
negara yang memang banyak penyekatnya, baik dari sungai, laut, terus juga jurang, ini bisa dipersatukan dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan langkah kita jauh lebih baik ke depannya, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Insinyur Iwan Jarkasi dan Ibu Afrilia serta Pak John. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.